Kasus siswa SMA N1 Cimarga kembali memicu polemik setelah muncul seruan di media sosial agar seluruh lulusan sekolah tersebut di blacklist dari perguruan tinggi dan dunia kerja. Aksi ini bermula dari mogok massal ratusan siswa yang memprotes kepala sekolah Dini Fitria setelah menampar murid yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Para siswa bahkan membentangkan spanduk besar menuntut kepala sekolah lengser dari jabatannya. Namun, aksi tersebut justru memicu kemarahan publik yang menilai bahwa para siswa salah arah dalam menunjukkan solidaritasnya karena lebih membela pelanggar disiplin dibanding menghormati aturan sekolah. Di tengah hujatan dan ancaman blacklist dari berbagai pihak, kepala sekolah Dini Fitria justru menunjukkan sikap bijak dengan memohon agar murid-muridnya dimaafkan. Ia mengakui bahwa anak-anak tersebut masih berada di usia remaja yang membutuhkan bimbingan, bukan hukuman sosial. Dengan penuh haru, Dini Fitria berharap agar para siswanya tidak kehilangan masa depan akibat satu kesalahan yang terjadi di masa sekolah. Ia menegaskan tekadnya untuk memastikan seluruh siswa tetap mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi dan menggapai cita-cita mereka dengan cara yang baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Habis-habis nih berita lucu di Indonesia. Murid gue. Jadi ada siswa ngerokok di sekolah. Terus gurunya nampar lah siswa ini karena merokok di sekolah. Malah siswa lainnya protes. Dan setelah itu 600 murid di sekolahan itu mogok mau sekolah. Kan gila, Jo. Maksudku, aduh. Dan gongnya lagi, info yang beredar, HRD dan perusahaan-perusahaan banyak yang nge-blacklist tahun ajaran 3 tahun berturut-turut di sekolahan itu. Terus besok lu mau kerja di mana, Cok? Kasihan banget, belum lulus aja udah di-blacklist. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA N1 Cimarga Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Saya setuju, Bu. Saya dukung, Bu. Kenapa harus segini besarnya? Ini masalah akhlak. Anak masih sekolah udah bisa membuat kekacauan sebesar ini. Udah gitu teman-temannya semua ngebantu dan merasa benar. Padahal apa yang dilakukan sama temennya itu salah, merokok. Berarti bisa dipastikan dong kualitas anak-anaknya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Mirip-mirip kan berarti kan. Mereka tuh harus belajar, nih masalah kualitas generasi loh. Indonesia tuh harus keras, kalau enggak generasi begini semua. Kan anak SMA, SMP aja udah ada yang rokok. Karena banyak di luar sana, belum pantas jadi orang tua udah punya anak. Dan akhirnya anaknya tidak terdidik dengan baik. Kalau nggak dikerasin akan kejadian lagi kayak begini. Ini masih rokok, nggak tahu nanti bakalan jadi kayak apa ya. Efek kemarin dari kasus yang lagi viral akhirnya berbuntut panjang, guys. Gara-gara siswa bela perokok, HRD perusahaan dan bisnis siap blacklist siswa yang kemarin ikut demo bela perokok. Tuh guys, lihat guys, ngeri. Satu anak bermasalah, satu sekolah, 630 siswa yang ikut demo bela perokok lulusan SMA N1 Negeri Cimarga periode 2026 sampai 2028 di blacklist oleh HRD perusahaan. Ini pelajaran buat kita semua. Ini masalah kualitas SDM. Jika masih sekolah aja udah berani melanggar dan yang salah dibela, bagaimana nanti kalau masuk kerja, masuk perusahaan? Nggak ada yang mau perusahaan menerima kalau SDM-nya buruk seperti ini. Semua tempat, semua perusahaan punya aturan. Ini pelajaran ya buat adik-adik ya. Jangan karena kalian emosi dan ikut-ikutan, kalian kena imbasnya seperti ini. Masa depan kalian lebih penting, masa depan kalian masih panjang. Nah, ku bilang juga apa kan, sejumlah HRD dan beberapa perusahaan blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028. Nah, kalian rasakanlah susah kalian nyari kerja. Toleransi ataupun membela kawan boleh, tapi otak dipakai. Jangan terlalu tolol, jangan terlalu dongok. Udah jelas-jelas kawan kalian yang salah. Ngapain kalian demo mogok sekolah?
kalian terimalah di blacklist kalian dari beberapa perusahaan. Kalian rasakan susahnya nyari kerja nanti ya. Dan satu lagi aku bilang, bukannya apa ya, dengan aksi mogok sekolah kalian ini yang kalian buat ya, berarti kalian satu sekolah itu muridnya keseluruhan. Satu sekolah itu keseluruhan, sama sifatnya semua kalian, sama-sama. Membangkang, nggak bisa ditegur, nggak ada disiplin kalian satu orang pun tidak ada. Karena kalian mogok sekolah kalian semua. Sama kalian sifatnya semua kalian. Lagian pun yang karena kedapatannya kawan kalian merokok di kawasan sekolah, ditegurlah sama kepala sekolahnya. Maaf cakap dibilang ditampar lah, terus nggak terima. Kalau kami dulu bukan ditampar lah gitu kalian, penghapus yang terbuat dari kayu udah melayang ke kepala kami. Roll besi panjang, roll kayu panjang, udah kami rasakan dulu waktu sekolah. Tapi kami nggak ngadu-ngadu ke orang tua, karena tahu kami salah. Jangan terlalu cengeng kali, ya. Sikit-sikit lapor orang tua. Terus jago lah kalian, mogok sekolah. Yang kalian dukungnya kawan kalian itu, merokok di kawasan sekolah ataupun kalian kayak gitu juga nya. Maksud kalian jadi di kawasan sekolah itu bebas merokok? Gimana? Sudah menyesal atau belum tentang adanya pemberitaan pemboikotan kelulusan kalian selama 3 tahun karena sejumlah 630 siswa mogok sekolah karena kejadian siswa ketahuan merokok di sekolah dan tidak terima dan dilaporin oleh orang tuanya ke pihak kepolisian. Semoga kalian tidak menyesal sih. Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar dengan adanya kejadian ini, tapi kok kebangetan. Kenapa aku bisa bilang kebangetan? Tidak ada satu siswa pun, pengurus OSIS, ekstrakurikulernya, yang memang mendukung atas tindakan kepala sekolah. Apa sih yang salah? Menampar. Bayangin yang ditampar laki-laki yang menampar perempuan loh. Sesakit apa itu? Apalagi, ya kan? Jelas ketahuan. Poinnya adalah ketahuan. Dan itu di sekolah, jelas melanggar undang-undang, ya kan? Dan jelas melanggar tata-tata sekolah, ya kan? Ya, kalau memang kalian pengen viral, selamat kalau udah viral. Tapi ingat, FOMO itu tidak selalu baik. Ikutan itu tidak selalu baik. Kalau sudah SMA, yang dimana kalian sudah benar dewasa dan harus bisa berpikir positif dengan segala hal dan memang harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Semoga ini pembelajaran besar buat kalian. Tandain. Namanya Indra Lutfiana Putra, siswa SMA 1 Cimarga. Dia mengarang cerita bahwa dia itu ditendangin, digebukin oleh kepala sekolahnya. Mengguru nggak yakin sih terjadi seperti itu. Kayaknya itu ngarang cerita. Ini bocah jangan-jangan ada kelainan jiwa gitu dia. Dan karakter dia itu kayaknya belagu tapi cupu, ya. Dia itu petantang petenteng tapi cengeng. Laki-laki itu mestinya harus layar kanyut, gede wawanen, besar keberanian gitu. Tanggung jawab. Kalau sudah melakukan kesalahan, akui kesalahan itu. Ini merokok udah ketahuan, mengaku enggak. Nah, biasanya guru itu marahnya bertambah. Kalau Mang Guru mendapatkan siswa seperti itu, 2 kali hukumannya. 1 hukuman merokok, yang kedua hukuman berbohong. Jadi 2 kali, gebuknya itu 2 kali. Pulang pergi kanan kiri itu, cocok ya. Tujuannya apa? Ya bukan untuk melampiaskan nafsu juga ya. Tujuannya ya biar jerak, dan ini menjadi presiden, menjadi sebuah pelajaran juga buat temen-temennya bahwa itu suatu hal yang nggak baik ya. Laki-laki itu berani melakukan, ya berani bertanggung jawab. Kemudian laporan ke orang tuanya lapor juga ke polisi. Ya tujuannya buat mempermalukan sekolah, kepala sekolah. Justru Andalah yang dipermalukan oleh warga senegara ini. Guys, kalian tahu kan kasus yang lagi heboh mengenai polemik seorang Capsek di sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Banten yang diduga menampar salah satu muridnya karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Malahan ya, berujung dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua muridnya. Bukan itu aja nih, ternyata sampai Capsek juga dinonaktifkan dari jabatannya karena semua siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah sebagai tanda perlawanan terhadap tindakan Capsek. Keren. Kompak juga ya pertemanan para siswi ini untuk menunjukkan solidnya mereka. Sampai berani nih melawan guru wali kelas mereka sendiri dan meminta supaya Capsek dilengserkan. Edan emang ya, 630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini berani menuntut seperti ini demi membela tindakan yang salah. Cuman di zaman ini aja nih ya, kayaknya pendidikan itu asli lembek. Lihat aja tuh ya, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cimarga ini berani melawan guru dan Capseknya. Apa jadinya nih mereka kalau sudah lulus dari sekolah ini dengan mental melawan yang sudah
sudah ada. Apa cocok nih orang-orang kayak gini nih bekerja di sebuah perusahaan? Padahal ya zaman gue sekolah, rambut panjang dikit aja dipotong asal-asalan atau ditarik nih jambang rambut. Kuku panjang diketok nih pakai penghapus papan tulis. Setelah datang sekolah disuruh lari nih keliling putaran lapangan atau berdiri dengan angkat satu kaki. Bahkan ya sampai pantat dipukul pakai penggaris papan tulis sampai patah aja. Mana ada tuh ya istilah ngaduk-ngaduk orang tua. Itulah sistem pendidikan zaman gua dulu. Karena dengan begitu ya, kita tuh diajarkan agar bisa disiplin dan bisa membentuk mental dan karakter kita. Bener itu yang dibilang sama Kang KDM, kalau anak nakal jangan dibelain. Kalau orang tua nggak percaya sama sistem pendidikan sekolah, nggak usah disekolahin anaknya. Kursusin aja tuh di rumah, biar bebas tuh ya, bisa ngerokok di depan muka kalian. Pengen tahu gue ya respon orang tuanya gimana sih lihat anaknya yang masih sekolah, udah ngerokok di depan mereka. Dikasih disiplin aturan larangan yang bener, malah dilaporin dan didemo sama semua murid sendiri. Gila. Ya, walaupun sudah ada nih ya mediasi dan hasilnya akan berdamai, gue pastikan nih ya, Kepsek dan para guru akan punya rasa trauma untuk bertindak tegas terhadap muridnya jika melakukan hal yang melanggar aturan sekolah lagi. Jadi menurut kalian gimana nih guys melihat kasus ini? Coba deh kasih komentar kalian dan saran kalian di kolom komentar.